Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nurse Lalu Muhammad Panji Azali, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Di sini biasa dipanggil Pak Panji. Saya merupakan dosen Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan, Program Sarjana Universitas Kusuma Husada, Surakarta. Video ini dibuat untuk penyusunan PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025 di Universitas Kusuma Husada, Surakarta. Saya berada di rumpun ilmu keperawatan Medical Bedah, di mana pada penyusunannya di sini ditempatkan sesuai dengan bidang minat pendidikan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, yaitu Nurse, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, bidang minat keperawatan Medical Bedah. Beberapa mata kuliah yang saya ampu di Universitas Kusuma Husada, Surakarta, antara lain keperawatan dewasa berbagai sistem, termasuk sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan sistem reproduksi. Mata kuliah yang saya akan bahas di sini adalah keperawatan dewasa sistem endokrin, pencernaan, dan perkemihan, serta sistem reproduksi, dengan sistem penyampaian berbasis delivery, interaksi, dan asesmen. Mata kuliah ini merupakan bagian dari mata kuliah lanjutan dan mata kuliah wajib bagi program studi keperawatan. Namun, sebelum mengikuti mata kuliah ini, peserta didik wajib memenuhi syarat setelah melaksanakan mata kuliah dasar, antara lain ilmu dasar keperawatan, biomedik, keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. Mata kuliah ini menjadi dasar penting bagi mahasiswa untuk memahami kondisi metabolik kronis. Adapun bobot mata kuliah ini adalah 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktik, dan diselenggarakan dalam 35 kali pertemuan dengan penjabaran 21 pertemuan penyampaian materi teori dan 14 pertemuan untuk pelaksanaan praktikum serta 1 kali untuk evaluasi, yaitu ujian blok dan ujian praktik. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari pemenuhan pemberian asuhan keperawatan. Pada kasus gangguan sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan terhadap klien. Sehingga setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, khususnya dalam merawat pasien dengan diabetes mellitus secara holistik dan profesional. Mata kuliah ini akan membahas pertemuan 11 dengan tema asuhan keperawatan dengan diabetes mellitus. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan dibekali dengan pemahaman serta keterampilan dalam penyusunan asuhan keperawatan yang mencakup proses pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan intervensi, pelaksanaan serta evaluasi keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Dengan metode pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu berpikir secara kritis dan juga terarah, serta mampu memahami materi secara mendalam melalui interaksi yang berkelanjutan. Berikut ini adalah contoh video proses delivery dan interaksi yang saya lakukan bersama mahasiswa pada mata kuliah patofisiologi diabetes mellitus dan asuhan keperawatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabar semua? Ya, alhamdulillah, terlihat kok dari wajahnya masih segar-segar gitu ya. Ya, semoga walaupun di tengah siang gitu ya, mendekati sore, semoga energi teman-teman masih terjaga untuk mengikuti perkuliahan sampai dengan akhir. Ya, sehingga ilmunya dapat diserap. Oke, sebelum kita mulai, agar lebih afdol, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, dicukupkan? Baik, hari ini teman-teman kita berjumpa lagi di mata kuliah ke-7 ya. Namun sebelum kita membahas terkait materi, saya sudah buka absensi di SIA, silahkan diakses. Saya buka 1 jam ke depan. Jadi nanti silahkan absensi sambil mendengarkan. Paham? Baik. Oke.
sebelum kita masuk ke materi, ada yang sudah bahas atau membaca RPS? Sudah. Oke. Hari ini kita akan membahas apa, teman-teman? Manajemen pengelolaan diabetes mellitus. Oke, betul sekali gitu ya. Saya anggap teman-teman semuanya sudah membaca. Good, mungkin bahkan sudah searching-searching, jadi nanti diskusi kita bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita diskusi dua arah ya. Oke, benar sekali. Hari ini kita akan membahas terkait manajemen diabetes mellitus. Jadi materi yang kita akan bahas hari ini yang pertama, learning objektifnya dulu. Apa itu definisi diabetes mellitus? Okay. Kedua, klasifikasi manajemen diabetes mellitus sampai dengan kesimpulan. Adapun learning objektifnya, setelah teman-teman mengikuti perkuliahan hari ini, diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait konsep teoritisnya. Yang berikutnya, teman-teman memahami klasifikasi etiologinya, kemudian manifestasi sampai bagaimana mengelola pasien dengan diabetes mellitus, baik itu lingkupnya lingkup individu ataupun lingkup keluarga. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sedikit cek ombak terlebih dahulu. Teman-teman masih ingat mata pelajaran sebelumnya, mata kuliah sebelumnya, kita membahas terkait tentang apa? Anatomi fisiologi sistem endokrin. Oke, bagus. Semua sudah ingat ya. Ya hampir 50% ingat semua gitu. Oke, sekarang bisa tidak menjelaskan apa itu sistem endokrin atau definisinya seperti apa? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Mbak Cynthia. Sistem yang mengatur berbagai fungsi tubuh melalui hormon seperti metabolisme, reproduksi, dan pertumbuhan. Oke, bagus sekali. Ya, jadi apa itu sistem endokrin? Sistem yang mengatur seluruh tubuh kita. Tepatnya apa? Tepatnya mengatur kapan pelepasan hormon, kapan penurunan hormon tergantung kondisi tubuh kita. Kalau teman-teman baca materinya, kita kemarin membahas yang pertama, ada yang nama hormon pineal yang ada di kepala, gitu ya. Itu mengatur kapan kita ngantuk. Jadi kalau teman-teman capek malam hari, itu pineal yang bekerja. Ada yang di dada, itu untuk mematangkan sistem imun tubuh kita. Oke, turun lagi ke bawah, ya ada di bagian ginjal, ada di bagian pankreas, sampai dengan ovarium dan testis yang memiliki fungsinya masing-masing tentunya. Ya. Nah, fokus pembahasan kita hari ini itu di bagian pankreasnya. Ya, karena sesuai dengan fungsi pankreas itu akan menghasilkan insulin. Insulin terkait tentang apa? Terkait energi, penyimpanan energi, pelepasan energi, terutamanya untuk mengelola gula dalam darah kita. Silakan teman-teman lihat di depan, ini adalah tren dan isu yang sebelumnya sempat viral. Mungkin kalau teman-teman buka Instagram atau buka TikTok, yang sangat ramai sekali di berita, ya, ini terkait tingginya angka cuci darah. Ya, jadi sudah tidak hanya orang tua saja, tapi juga anak-anak. Ada yang ingin memberikan pendapat atau pengalaman pribadi terkait tentang ini? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut saya banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi makanan dan minuman manis itu sehingga menyebabkan presentasi cuci darah meningkat. Oke, good answer gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Saat ini terjadi pergeseran tren. Yang dulu penyakit gula, penyakit hipertensi, penyakit menahun lainnya itu selalu terjadi pada kelompok umur dewasa dan lansia. Apa yang terjadi yang pada saat ini? Jadi pergeseran. Pergeserannya apa? Bahkan anak-anak balita, remaja itu sudah banyak. Beberapa di rumah sakit sudah ada kasus yang sudah cuci darah. Kenapa ini terjadi? Ini terkait pola hidupnya, pola konsumsinya, pola makannya. Apa yang terjadi di ginjal kita akan jelaskan di materi ini. Ya, jadi teman-teman tetap mendengarkan, tetap memperhatikan materi hari ini. Ya. Oke, terima kasih partisipasinya teman-teman. Jadi
Kita mulai dari kelenjar pankreas dulu. Di pankreas ini terdapat berbagai macam fungsinya. Dia akan menghasilkan ada yang namanya sel alfa, ada yang namanya sel beta, sel delta, sampai dengan ductus pankreas. Masing-masing ini akan memiliki fungsi yang berbeda. Kita mulai dari sel alfa dulu. Fungsinya apa? Menghasilkan glukagon. Glukagon untuk apa? Ini adalah hormon yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kadar gula darah. Jadi kalau ada teman-teman yang belum makan ya seharian gitu ya, karena banyaknya jadwal kuliah, kemudian karena tidak ada asupan, tubuh mencoba memenuhi asupan itu dengan cara meningkatkan kadar gulanya yang memang sebelumnya disimpan di hati. Kemudian ada namanya sel beta pankreas. Nah, sel beta ini yang menghasilkan insulin. Kalau teman-teman sering dengar terapi insulin. Fungsinya untuk apa insulin ini? Kita akan jelaskan banyak panjang lebar di sini. Intinya, insulin ini bekerja untuk mengikat glukosa, sehingga glukosa tersebut dapat diserap oleh tubuh dan menghasilkan energi. Epsilon ini fungsinya untuk apa? Ada namanya grelin. Ini yang bertanggung jawab ketika teman-teman tidak makan seharian, kemudian perutnya keroncongan. Ya. Artinya dia bertanggung jawab terhadap rasa lapar. Kapan kalian lapar? Jadi terdapat pelepasan hormon grelin ya, yang dilepaskan oleh sel epsilon dari pankreas. Ya. Tidak hanya itu, ada juga namanya sel PP atau kita sebut sebagai pankreatik polipeptida. Ya, fungsinya untuk apa? Mengatur rasa kenyang. Ini kebalikannya dari grelin tadi. Jadi ada yang mengatur lapar, kapan laparnya, ada yang mengatur kapan kenyangnya. Kedua ini seimbang. Terus ada juga ductus pankreas. Kalau dilihat gambar ini terlihat seperti ekor. Fungsinya untuk apa? Ada yang namanya amilase, ada yang namanya lipase, ada yang namanya protase. Ini yang bertanggung jawab untuk pertama memecah karbohidrat. Kalau kalian makan nasi itu karbohidratnya tinggi. Indomie karbohidratnya tinggi. Ini yang memecah namanya amilase. Ada yang namanya lipase. Lipase ini yang bertanggung jawab untuk memecah lemak. Jadi di tubuh kita sumber energinya bukan hanya glukosa saja, bukan hanya karbohidrat saja. Tapi ada sumber yang lain, ada lemak sama ada protein. Siapa yang bertanggung jawab memecah itu? Ada yang namanya lipase, ada yang namanya protase. Oke. Kapan lemak protein itu dipecah? Ketika tubuh tidak memiliki asupan yang cukup, ya, asupan karbohidrat yang cukup, asupan glukosa yang cukup. Apa yang terjadi? Tubuh memecah dari protein dan lemak. Oke, makanya ada kalau diet itu, kalau kalian puasa, tubuh akan mengambil dari lemak dan protein. Jadi kalau puasa ada yang kurus, apalagi kalau olahraga pada saat puasa, jadi pemecahan lemaknya jauh lebih tinggi. Ya. Tapi ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Kita akan jelaskan. Jadi nanti ada zat sisa. Zat sisa ini yang akan berbahaya, yang nantinya akan bisa menyebabkan koma, penurunan kesadaran, dan keparahan lainnya dalam komplikasi. Komplikasi kita akan jelaskan. Ya, sabar dulu. Oke. Kalau kita cermati banyak kasus tadi, banyak orang mengalami kekurangan pengetahuan terkait kebutuhan harian konsumsi gula kita. Ya, mungkin jangankan orang awam, teman-teman pun juga sama. Mungkin tidak tahu kebutuhan hariannya berapa. Berdasarkan WHO, kebutuhan harian kita sebanyak 50 gram. 50 gram itu seberapa? Ya, 50 gram kalau dipakai sendok makan, itu hanya 4 sendok saja. Oke. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sesuai kasus yang tadi, tidak 50 gram saja yang masuk. Oke, bahkan ratusan, bahkan sampai 200, sehingga tubuh tidak siap untuk itu. Apalagi orang dengan
bakat diabetes mellitus karena salah satu penyebab diabetes mellitus adalah keturunan atau genetik. Oke. Bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah orang itu diabetes atau tidak? Kita melakukan pemeriksaan gula darah. Oke. Normalnya berapa? Ada namanya gula darah puasa. Normalnya itu di bawah 110 mg. Kalau lebih dari itu ada dua. Yang pertama bisa prediabetes, batasnya sampai 126. Kalau sudah lebih dari 126, ya, kemungkinan mengalami diabetes mellitus. Ini darah puasa. Terus ada yang sewaktu. Ya, kalau sudah lebih dari 140 sampai 109 itu sudah prediabetes. Tapi kalau sudah lebih dari 200, kemungkinan diabetes. Makanya harus kita cek sejak ini apakah teman-teman ada resiko itu, terutama untuk prediabetes. Ya, coba tanya lagi ke orang tua kalian apakah ada riwayat diabetes di keluarga. Ya, termasuk paman, termasuk nenek, bahkan untuk bapak sendiri. Ya. Oke. Kalau teman-teman lihat gambar di depan, apa yang terpikirkan di kepala teman-teman semuanya? Coba saya sedikit ingin mengetahui bagaimana pola makan seharian kalian. Apakah sehat atau tidak sehat? Konsumsinya berlebih atau tidak berlebih? Siapa di antara teman-teman yang setiap hari pasti beli donat di kantin depan? Oke, 4 orang. Siapa di antara teman-teman setiap malam dibawakan martabak oleh ayang? Banyak sekali. Artinya apa? Artinya pola makan teman-teman itu sudah tinggi gula sekali. Mari kita bahas berapa kandungan gula per makanan yang kita tanyakan tadi. Oke. Yang masing-masing teman angkat tangan, silahkan hitung sendiri. Yang pertama donat, 1 pieces saja donat coklat itu memiliki kandungan gula sebanyak 24 gram. Jadi itu masing-masing. Martabak 1 pieces itu 12 gram. Bayangkan, anggap saja kalian makan 2 pieces itu sudah 24 gram. 24 tambah 24 berapa? 48. Itu asupan harian maksimal, hampir mendekati 50. Ditambah lagi pagi kalian minum soda itu 27 gram. Ya, teh itu 44 gram tergantung berapa sendoknya. Ya, apalagi bubble tea itu 36 gram. Hampir 100. Ya, belum makanan lain, kecapnya. Oke, bahkan berdasarkan penelitian di Jakarta, di universitas, terdapat konsumsi gula yang tinggi. Ini menjadi peringatan buat teman-teman semuanya untuk memulai pola hidup yang lebih baik. Oke. Sebelum kita masuk ke tanda gejalanya, mungkin di antara teman-teman semuanya ada memiliki pengalaman orang-orang sekitar yang mengalami diabetes mellitus atau bahkan komplikasinya saja. Mari kita belajar bersama-sama. Ada yang ingin share ceritanya? Ya, silakan. Saya pernah ketemu pasien yang beliau itu mengidap diabetes mellitus, punya luka dan lukanya itu nggak sembuh-sembuh sampai mau diamputasi. Nah, itu penyebabnya apa, Pak? Kok lukanya nggak sembuh-sembuh? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ya, good question. Oke, kita tampung dulu. Yang lain ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, silahkan. Dari artikel yang pernah saya baca, itu orang yang komplikasi diabetes mellitus itu kok kakinya sering kebas, kemudian terkadang mati rasa. Itu kenapa ya, Pak? Terus solusinya gimana? Oke. Ya. Good pertanyaan, masih nyambung dengan pertanyaan pertama, biar kita jawab sekalian saja, gitu ya. Oke. Terdapat beberapa
tanda gejala yang muncul pada pasien diabetes mellitus. Ya. Yang kalian tanyakan itu berkaitan tentang luka sulit sembuh. Apa yang terjadi? Jadi, ketika gula yang tidak dapat diserap oleh tubuh tidak bisa masuk sel, dia akan mengalir ke seluruh tubuh dan tetap berada di darah. Apa yang terjadi? Gula-gula ini pada akhirnya yang akan merusak arteri kecil. Makanya muncul retinopati, ya, neuropati. Neuropati itu gangguan persarapan di bagian kaki. Ini yang menyebabkan kenapa orang dengan diabetes mellitus sering kebal. Kenapa? Karena saluran darahnya ke kaki itu menurun. Yang awalnya disebabkan kerusakan saraf. Ditambah lagi penurunan perfusi. Jadi darah oksigen yang menuju ke kaki itu berkurang. Ada pasien, ada tetangga tadinya yang lukanya tidak bisa sembuh, bahkan memiliki aroma. Artinya terjadi infeksi. Apa yang terjadi? Kalau orang normal mengalami pelukaan di bagian tubuh, banyak bagian dari tubuh kita akan bekerja secara otomatis. Yang pertama ada namanya neutrofil, ya, sistem imun tubuh kita. Fungsinya untuk apa? Memfagositasi, memakan bakteri yang ada di permukaan tubuh. Kalau ada diabetes mellitus, fungsinya akan jauh berkurang, menurun. Jadi yang pertama sistem imun terganggu akibat gula. Yang kedua, tubuh kita membutuhkan energi yang jauh lebih banyak, nutrisi, glukosa. Untuk apa? Untuk proses penyembuhan. Ketika sel tidak memiliki energi dalam proses penyembuhan, apa yang terjadi? Ya tidak kunjung sembuh. Itu yang kedua. Oke, sekarang bisa menganalogikannya? Oke, good. Jadi ya, tidak hanya itu, ada beberapa gejala klinis yang lainnya. Ada poliuri. Ya, poliuri itu apa? Jadi sering buang air kecil. Jadi karena sifat dari gula itu akan menarik cairan, sehingga sering pipis, pengen pipis terus ya, pagi pipis, malam terutama. Ini namanya poliuri. Ada namanya polidipsi, rasa haus yang berlebihan. Karena cairannya keluar, ya tubuh butuh lebih banyak sehingga sering haus. Ya, ada rasa lapar yang berlebih, ya, ada kelelahan. Kenapa lapar? Ya karena glukosa makanan yang kalian masuk itu tidak masuk ke sel. Jadi tubuh menganggap bahwa kita belum makan. Ya, belum kenyang, jadi makan terus, tapi yang diserap tidak ada. Oke. Gejala fisiknya. Oke, ada gejala fisik. Bau khas yang dimaksud pada saat bernapas itu namanya bau keton. Oke. Dari mana keton itu? Jadi karena gulanya tidak bisa diserap oleh tubuh akan memecah apa tadi energinya? Ada protein, ada lemak. Nah, protein dan lemak ini endingnya akan menghasilkan ada yang namanya keton, ada yang namanya urea yang memang harusnya dibuang melalui urin. Oke. Keton ini dibuangnya melalui apa? Ginjal dan juga pernafasan. Jadi ketika dia bernapas, baunya khas tuh. Itu namanya keton. Atau tidak, kencingnya khas, itu namanya keton. Urium dari protein. Kalau kedua komponen tersebut tetap berada di darah, apa yang terjadi? Darah akan menjadi asam. Kalau terlalu tinggi, apa yang terjadi? Koma. Makanya orang diabetes banyak penurunan kesadaran di bawah rumah sakit, koma. Ya, itu namanya keton acidosis diabetikum. Jadi darahnya terlalu asam karena tingginya keton. Ya. Gejala fisik lainnya ada dehidrasi, ya, seperti tadi, jadi narik cairan. Ada ya ketoasidosis, ya, ada tremor, ada kulit kering, gatal, ya, berat badan menurun. Itu yang disebutkan tadi. Gitu ya, paham ya? Oke, good. Oke, lalu bagaimana manajemennya? Dengarkan baik-baik, gitu ya. Pertama, pengelolaan gula darah. Rubah pola makannya. Oke. Kemudian jangan lupa aktivitas fisik. Nah, semua ini harus seimbang.
Pola makannya seperti apa yang kita harus jaga? Yang rendah gula tentunya. Kita lihat tuh berdasarkan kebutuhan harian kita berapa, kan 50 gram. Lihat ada yang namanya indeks glikemik. Ya, jadi memetakan beberapa makanan yang memang tinggi gula dan penyerapannya sangat tinggi sekali. Sederhana seperti ini. Makanya makanan yang baik adalah makanan yang memiliki indeks glikemik rendah. Ini makanan yang perlu diperhatikan atau dijaga. Tadi kita sebutkan ada donat, ada roti, ada selai, ada soda, biskuit dan lain sebagainya. Makanan yang bagus seperti apa? Ya buah-buahan, ada singkong, ada anggur, ya ada susu dan lain sebagainya. Itu yang harus dijaga. Sehingga makanannya ini dihitung kandungan gulanya dan disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Makanya ada waktu yang sesuai, frekuensinya sesuai, dan porsi yang sesuai. Oke. Harus sesuai tuh makannya apa saja, cemilannya apa saja, berapa kali makan sehari, berapa centong nasinya, ya sampai dengan malam harus diperhitungkan dengan baik. Gitu ya. Bagaimana orang dengan hiperglikemi atau diabetes mellitus? Mendapat terapi insulin untuk apa? Kebalikannya, untuk menurunkan glukosanya. Ya, jadi ada beberapa dosis. Ada yang namanya pradial, ada namanya basal. Pradial itu 3 kali sehari. Basal itu 1 kali sehari saja. Ditentukan berdasarkan berat badan. Oke. Kesimpulannya apa teman-teman? Kita sudah sampai di ujung perkuliahan. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Mari kita simpulkan sama-sama. Apa itu diabetes mellitus? Ya, silakan. Gangguan? Oke, bagus sekali. Jadi, artinya mendengarkan dari awal sampai dengan akhir. Gitu ya. Bagaimana cara mengelola diabetes mellitus? Yang pertama, mengelola makan, kontrol makannya, lihat kebutuhan sehariannya berapa. Yang kedua, aktivitas harus menyesuaikan, jangan terlalu berat, ya. Yang optimal saja, ya, seperti senam kaki diabetes tadi, gitu ya. Terus yang ketiga, penggunaan obat, ya harus sesuai dengan dosisnya, ya. Seberapa tinggi gulamu itu menentukan seberapa dosis yang diberikan, sehingga harus ke rumah sakit dulu baru diresepkan kebutuhan hariannya berapa. Oke, bagus sekali ya, perkuliahan hari ini sudah sampai di ujung. Namun sebelum kita tutup ya, di depan ada barcode, silakan di scan. Oke. Ya. Oke, cukup. Dengan demikian selesai juga untuk perkuliahan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian video pembelajaran dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.